Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada ungkapan kata yang patut kita haturkan kecuali memanjatkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa dapat memenuhi seruan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di siang hari ini. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, tidak ada bekal yang utama dan paling utama yang membuat kita selamat dunia akhirat kecuali iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jumat saya di siang hari ini adalah cerdas dalam hidup, memahami Islam sebagai satu-satunya agama yang sahih dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan sejati bukan hanya kemampuan berpikir logis atau menguasai teknologi, tetapi kemampuan mengenal kebenaran hidup dan arah tujuan akhir manusia. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan kembali setelah hidup di dunia. Di antara sekian banyak sistem kepercayaan di dunia, hanya Islam yang menuntun manusia menuju kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat, karena bersumber langsung dari wahyu Allah yang maha benar, karena bersumber langsung dari Al-Quran, dan Al-Quran adalah kalamullah, bukan buatan orang Arab, bukan buatan Rasulullah Muhammad SAW, namun Al-Quran adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan sangat jelas, innad-dina indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ali Imran ayat 19. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini adalah fondasi spiritual dan intelektual bagi setiap muslim. Menjadi cerdas di dalam hidup itu berarti mampu memahami, meyakini bahwa kebenaran mutlak hanyalah milik Islam, karena ia bukan hasil olah pikiran manusia, melainkan bentuk petunjuk dari Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengaku dirinya muslim, tapi hanya menganggap Islam itu hanya urusan ibadah ritual. Tetapi ketika berbisnis, berekonomi, berpolitik, berpendidikan, bernegara, Islam ditinggal. Ketika sumpah jabatan, Al-Quran dipakai tinggi-tinggi, tapi kalau sudah menjabat, Al-Quran diabaikan.
Al-Quran hanya dipakai, dilombakan, dimusabaqah tilawatil Quran, tetapi Al-Quran tidak dijadikan pedoman hidup. Al-Quran tidak dijadikan petunjuk. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Islam adalah jalan lurus yang menyempurnakan segala agama sebelumnya. Islam bukan sekedar nama, tapi makna kepasrahan total kepada kehendak Allah. Semua nabi terdahulu sejatinya membawa risalah Islam, yakni tauhid dan ketaatan kepada Allah semata. Namun ajaran mereka kemudian mengalami perubahan dan penyimpangan. Karena itulah kemudian Allah mengutus Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW, untuk menyempurnakan agama, untuk menegakkan kebenaran yang murni. Dan itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan nikmatku atasmu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ini menegaskan bahwa Islam adalah sistem hidup yang paling sempurna, sistem hidup yang final, tidak perlu ditambah, tidak perlu diganti, tidak perlu dikurangi. Semua hukum, akidah, dan nilai moralnya berlaku sepanjang zaman. Kecerdasan spiritual menemukan kebenaran Islam dengan akal dan hati. Cerdas dalam hidup itu berarti tidak hanya berpikir dengan logika, tetapi juga dengan nurani dan wahyu. Allah menciptakan akal agar manusia mampu mengenali tanda-tanda kebenaran, dan hati agar mampu tunduk kepadanya. Dan tidaklah sama kebenaran dengan kebatilan, meskipun kebatilan itu banyak memukau manusia. Nah, itu disindir oleh Allah dalam Quran surat Yunus ayat 32. Islam mengajarkan keseimbangan antara akal dan wahyu. Akal digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah di alam semesta, ayat-ayat Allah di dalam tubuh kita, ayat-ayat kauniyah. Sementara wahyu menjadi kompas ilahi yang memastikan arah kebenaran. Tanpa bimbingan wahyu, akal bisa tersesat dengan relativisme. Akal bisa tersesat dengan hawa nafsu. Tanpa akal, manusia bisa buta terhadap makna wahyu. Maka cerdas dalam Islam berarti memadukan iman, memadukan ilmu dan amal. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Islam agama yang diridhoi karena menyeluruh, karena universal. Islam bukan hanya ritual, tetapi sistem hidup yang sumuliah, sistem hidup yang komprehensif. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah. Maka ada akidah, ada ibadah. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Maka ada aturan tentang makanan, minuman, pakaian, dan akhlak. Islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, sehingga ada aturan tentang muamalah, ada aturan tentang ekonomi, ada aturan tentang sistem pendidikan, ada aturan tentang sistem pemerintahan, ada aturan tentang sistem sosial dan budaya. Inilah Islam yang sempurna. Hari ini Islam di Indonesia hanya dibutuhkan ketika menikah dan meninggal dunia. Ketika menikah butuh Islam. Ketika meninggal dunia, Pak Mudin mesti bertanya, KTP-nya apa? Islam. Tetapi ketika berbisnis, berpendidikan, berekonomi, berpolitik, bermasyarakat, bernegara, Islam ditinggalkan. Islam hanya ada di PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Islam hanya ada di bulan Ramadan. Tetapi setelah Ramadan, artis-artis di bulan Ramadan semuanya pakai busana muslimah. Setelah Ramadan jomplang lagi. Jadi
Jadi Islam bukan hanya ritual. Di dalam akidah Islam menegaskan tauhid mutlak. Di dalam ibadah Islam menanamkan kedisiplinan dan keikhlasan. Di dalam muamalah Islam menegakkan keadilan dan kejujuran. Di dalam akhlak Islam menumbuhkan kasih sayang dan kesantunan. Inilah sebabnya mengapa Allah menyebut Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Agama yang membawa rahmat, keseimbangan ini tidak mungkin datang dari manusia. Dinul Islam itu berasal dari Allah, bukan berasal dari Arab. Agama yang membawa rahmat dan keseimbangan ini tidak mungkin datang dari manusia, dan ia hanya bisa datang dari Zat yang maha bijaksana, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita kualat Menteri Agama mengatakan Islam berasal dari Arab. Memang Al-Quran bahasa Arab, tapi bukan berarti Al-Quran buatan orang Arab, karena ternyata orang Arab sendiri tidak bisa membuat semisal ayat Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, dan Al-Quran bukan buatan Muhammad. Seandainya Al-Quran itu buatan orang Arab, maka tidak ada mungkin tantangan. Ada 4 kali tantangan, dan itu tidak hanya untuk orang Arab. Kalau dikatakan Al-Quran itu buatan orang Arab, mestinya perilaku buruk jahiliyah orang Arab tidak dicelah oleh Al-Quran. Masa Al-Quran yang buatan orang Arab membuat kitab suci mencela dirinya sendiri? Maka dari sini jelas tidak mungkin bahwa Al-Quran bukan buatan orang Arab, dan Al-Quran bukan buatan Muhammad. Bukankah Rasulullah Muhammad orang Arab? Kalau dikatakan Al-Quran bukan buatan Rasulullah Muhammad, Al-Quran buatan Muhammad, Rasulullah seorang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Kalau dikatakan Al-Quran buatan Muhammad, maka gaya bahasa hadis harusnya sama dengan gaya bahasa Al-Quran. Ternyata beda. Maka ini menjadi bukti bahwa Quran bukan buatan Muhammad, tetapi ternyata memang Al-Quran adalah benar-benar kalamullah. Bukti-bukti kebenaran sains dan teknologi modern, temuan-temuan sains dan teknologi modern, termasuk dunia kedokteran, ternyata semakin memperkuat kebenaran Al-Quran, dan Al-Quran adalah kalamullah. Di dalam surat Ar-Rahman dijelaskan bertemunya 2 air laut, yang kemudian ada ilmuwan yang menyelam, dan ketika dia menyelam kedalaman tertentu, dia bergeser 1 meter, dia merasakan bahwa air yang laut yang semula itu asin dan pahit, dan yang hanya dengan berjarak 1 meter dia merasakan air laut yang segar. Kemudian dia lihat mana pembatasnya, dan ternyata bertemunya 2 air laut yang tidak bercampur, dan itu disebut di dalam Ar-Rahman, surat Ar-Rahman. Sehingga sang ilmuwan mengatakan jelas Quran bukan buatan Muhammad, karena di masa Muhammad belum ditemukan teknologi selam yang cukup canggih. Temuan sains modern hari ini semakin menjelaskan bahwa Al-Quran adalah benar-benar kalamullah. Yang keempat, bahaya relativisme dan pluralisme yang menyamakan semua agama benar. Sebagian orang di era modern hari ini beranggapan bahwa semua agama sama, semua agama mengajarkan kebaikan. Namun Islam menolak pandangan tersebut, karena kebenaran tidak bisa dipecah-pecah. Kebenaran atau disamakan dengan yang batil. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat ia termasuk orang yang rugi. Silakan buka surat Ali Imran ayat 85. Ayat ini tidak bermaksud menimbulkan kebencian, tetapi menegaskan batas kebenaran teologis. Islam menghormati pemeluk agama lain, tetapi tidak mengaburkan hakikat bahwa keselamatan hanya melalui Islam. Sikap cerdas adalah menghargai perbedaan tanpa mengorbankan prinsip iman. Lakum dinukum waliyadin. Tapi hari ini kebenaran dan kebatilan diaduk atas nama hak asasi manusia, atas nama sinkritisme agama. Ini cerdas apa bodoh kita hari ini? Menjadi cerdas di dalam berislam di era modern
Cerdas dalam berislam bukan hanya tahu, tetapi paham, yakin, dan istiqomah. Beberapa langkah yang perlu kita lakukan antara lain menguatkan akidah dan pemahaman tauhid, pelajari Al-Quran, pelajari hadis dengan bimbingan ulama agar iman berakar kuat, tidak goyah oleh arus globalisasi dan ideologi sekuler. Hari ini memang umat Islam tidak diajak pindah agama, tapi hari ini umat Islam diajak untuk jadi sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Bisnis-bisnis, bernegara-bernegara, berpolitik-berpolitik, tapi Islam tidak boleh cawe-cawe. Islam hanya ada di alam aspek privat dan individu. Bahkan saya tadi sudah katakan, di Indonesia Islam paling banyak dibutuhkan ketika menikah dan meninggal dunia. Bahkan urusan waris pun Islam ditinggalkan. Dia lebih suka memakai hukum kolonial Belanda. Sengaja saya keras biar tidak ngantuk, karena ini terkait dengan Islam, dinul Islam. Yang kedua, meningkatkan ilmu dan kecerdasan intelektual. Islam tidak memisahkan ilmu agama dan ilmu dunia. Semua ilmu yang bermanfaat adalah bagian dari ibadah. Maka Al-Ghazali mengatakan ada ilmu fardu ain, adalah ilmu yang terkait dengan akidah, terkait dengan akhlak, terkait dengan fikih, terkait dinul Islam. Itu fardu ain kita pelajari. Tetapi apa? Ada ilmu yang fardu kifayah. Kita belajar dunia kedokteran, kita belajar fisika, dan itu bermanfaat bagi semua. Itu fardu kifayah. Tidak semua orang harus belajar karena ini fardu kifayah. Tetapi kalau ilmu-ilmu yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan akhlak, yang terkait dengan pelaksanaan hukum Islam sehari-hari, itu fardu ain kita pelajari. Yang ketiga, berakhlak mulia dan menjadi teladan. Kecerdasan sejati tampak dari perilaku. Kecerdasan sejati tampak dari jujur, amanah, dan berkasih sayang. Hari ini mengaku partai politik membela rakyat, muktamar rebutan sawat-sawatan kursi. Kita semakin jauh dari Islam. Kalau ada khotib yang berani ngomong Islam semacam ini dianggap radikal. Ya, saya ini radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Islam itu mendidik kita ramah, terdidik, dan berakal. Di khutbah yang singkat ini saya sengaja menjelaskan Islam itu dinul yang kamil, dinul yang sumulia. Karena tidak banyak berani khotib menyampaikan Islam yang semacam ini, karena takut di blacklist oleh takmir dan tidak diundang oleh takmir. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Yang keempat, berjuang menyebarkan Islam dengan hikmah. Gunakan ilmu dan teknologi untuk dakwah, bukan hanya untuk kesenangan pribadi. Insya Allah materi khatib ini sudah saya sampaikan ke takmir. Bapak Ibu jamaah bisa baca. Dan ini direkam ya. Nah, nanti bisa didengarkan ulang. Ud'u ila sabilir. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan hikmah. Dengan pelajaran yang baik. Sebagai penutup di khutbah yang singkat ini, maka jalan kecerdasan yang hakiki, kecerdasan sejati itu bukan diukur dari gelar. Banyak orang yang bergelar banyak, profesor, doktor, belakangnya banyak, tetapi benci terhadap Islam. Ngaku muslim tapi benci terhadap ajaran Islam. Ngaku membaca sholawat Nabi, cinta sama Rasul, tapi tidak cinta syariatnya. Banyak apa enggak? Mencintai Allah itu mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah itu mencintai Al-Quran dan sunnahnya. Mencintai Al-Quran dan sunnahnya adalah mencintai syariatnya. Itu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hari ini banyak orang mengaku muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ngeri apa enggak? Kecerdasan sejati bukan diukur dari gelar, bukan diukur dari harta, bukan diukur dari pangkat jenderalnya sampai bintang berapa di Indonesia ini, tapi dari kemampuan mengenali kebenaran, dari kemampuan dari tunduk pada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri orang yang beriman itu sami'na wa ata'in, sami'na wa ata', bukan sami'na wa asaina.
Islam adalah peta kehidupan yang paling sahih. Siapa yang memegangnya akan selamat dunia akhirat. Dan inilah yang disebut oleh Rasul, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahu al jannah. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan semesta alam. Aku ridho Islam sebagai din, agama. Aku rela Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah. Kata Rasul, wajabat lahu, cukup dengannya surga. Maka makna ridho kepada Allah, ridho kepada Rasulullah, ridho Islam sebagai agama bukan sekedar mengakui, tetapi rela ridho diatur oleh Allah dan Rasulnya. Rela dan ridho Islam sebagai agama kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Di dalam Quran surat Ali Imran 101 yang artinya, barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka jadilah cerdas dalam iman, jadilah cerdas dalam hidup ini, bukan hanya cerdas dalam pikiran, karena kecerdasan sejati adalah mengenal Allah, memahami Islam, dan hidup di bawah ridhonya. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua, sebelum kita berdoa dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah selalu bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar. Momen yang sangat menentukan kita ini selamat atau tidak adalah momen di mana antara titik kelahiran dan titik kematian, yaitu hidup di dunia yang cuma singkat ini. Maka hidup yang di dunia yang cuma singkat ini, maka cerdaslah dalam berkehidupan, cerdaslah dalam beramal, cerdaslah dalam beriman, cerdaslah dalam beramal soleh, cerdaslah dalam mengelola waktu, karena waktu itu sangat singkat, dan ajal itu kalau sudah datang kita tidak bisa mengundur pun barang sesaat. Maka sebagai kesimpulan, di hidup, di sisa hidup yang Allah berikan pada kita, sibukkanlah diri kita untuk melakukan hal-hal yang fardu, yang wajib, dan yang sunnah. Kalau toh kemudian masih ada ya kita melakukan hal yang mubah, cari di antara yang mubah itu mana yang sesuai, yang menunjang visi akhirat kita. Tinggalkan yang makruh, campakkan yang haram. Maka kalau ini yang kita lakukan, insya Allah kita akan hidupnya selamat dunia dan akhirat. Memang berat, memang zaman serba fitnah, tapi disinilah keistimewahan kita memegang Islam, memegang dinul Islam. Ini membuat kita akan layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan thayyiban wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwatal arda bi nuri samsika wa qamarika abadan abadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.